Oke, ada sukacita harus ada dong. Oke, nah gue mau bahas tentang apa ya, baper. Apa sih baper? Bawa perasaan. Oke, generasi sekarang itu banyak generasi yang baper, dikit-dikit bawa perasaan, cemen, nangis, down. Wah, oke, kalian salah satu dari orang yang selalu baper nggak coba? Oke, kita harus bertobat dari yang namanya baper. Kalau kamu mau menjadi pribadi yang punya value, yang bagus, yang good, ya gitu ya, jangan baperan. Kita harus fight. Oke, nah teman-teman, ini ada beberapa hal yang Heru mau share ya tentang baper. Ya, kenapa gitu ya Heru tertarik menyajikan pemahaman soal baper? Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda menjadi lebih sensitif atau terbawa perasaan baper ya, di tempat kerja. Oke, banyak banget kan di tempat kerja yang baperan gitu ya, sensitif. Jadi akhirnya banyak musuh, dijauhin, betul tuh? Serta memberikan solusi gimana nih caranya untuk menghadapi supaya nggak baper. Oke, nah generasi sekarang memang seringkali dianggap lebih sensitif dalam menghadapi tantangan, mau di tempat kerja ataupun di lingkungan lain. Bahkan lebih mudah merasa tersinggung atau terbawa perasaan baper. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam cara bekerja, berinteraksi, dan mengelola emosi dalam lingkungan profesional. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada faktor-faktor yang membuat generasi sekarang nih lebih baper. Yang pertama, apa aja nih? Oke, harapan yang tinggi terhadap lingkungan kerja. Itu salah satu yang membuat kita jadi baper. Contohnya, ekspektasi terhadap kesejahteraan emosional. Nah, apa sih maksudnya? Ini maksudnya adalah generasi muda lebih mengutamakan keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance. Mereka cenderung mengharapkan lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan emosional mereka. Tapi pada kenyataannya tidak, betul nggak? Nggak semua lingkungan kerja mendukung emosional mereka. Seperti fleksibilitas waktu kerja nih. Pengennya sesuai, ya misalnya 8 jam kerja, padahal mungkin harus ada lembur gitu ya. Tidak sesuai ekspektasi. Butuh pengakuan, ya udah diakui, kamu hebat gitu. Wah, keren kerjanya. Padahal ya nggak perlu juga sih ya gitu. Dan komunikasi yang terbuka. Ketika ekspektasi ini tidak dipenuhi, mereka merasa aku kecewa. Nah, dan tidak dihargai, bete. Akhirnya kerjanya nggak maksimal, bahkan mungkin ada yang resign, keluar dari kerjaan, hubungan sama rekan sekerja tidak baik, betul toh? Nah, karena mereka apa? Mereka punya harapan tinggi terhadap lingkungan kerja. Tapi kenyataannya lingkungan kerja tidak memberikan harapan tersebut terhadap si pribadinya gitu loh. Oke, lalu yang kedua, nih faktor apa lagi sih yang membuat generasi sekarang lebih baper? Itu pengaruh medsos, media sosial, dan komunikasi digital. Yang pertama, interaksi cepat dan langsung. Peranan medsos ini kan membuat kita serba cepat, betul nggak sih? Mau apa-apa cepat langsung mendapatkan informasi, betul nggak? Dengan klik internet, Google, semua kita dapat informasi dengan sangat cepat. Medsos memfasilitasi komunikasi yang instan, mempengaruhi cara orang berinteraksi. Mereka yang terbiasa mendapatkan respon cepat dan langsung bisa merasa terabaikan atau kecewa jika respon yang sama tidak terjadi di tempat kerja. Maksudnya kan dia terbiasa nih dengan gadget mereka, mau info apa cepat dijawab oleh gadgetnya gitu loh, oleh medsosnya. Tapi saat di tempat kerja, mungkin saat minta, aduh bos, saya pengen ada kenaikan gaji sama bosnya, nanti ya ini omsetnya lagi belum bagus, kecewa gitu loh. Karena mungkin diabaikan sama bosnya, akhirnya lama dapat respon dari si bos, akhirnya kecewa. Contohnya hal seperti itu. Lalu ada lagi yang kedua, yaitu perbandingan sosial. Apa maksudnya? Jadi gini, melihat kehidupan teman-teman di medsos yang tampak lebih sukses dibanding dia sendiri. Aduh, gila si A Maya itu ya, si bagus, si Ade, si Epul gitu ya. Waduh, kok Hera hebatnya udah punya mobil, udah punya rumah. Ya, menyebabkan apa? Perasaan tidak puas atau cemas. Aduh, kok gua belum bisa apa-apa, gua belum punya apa-apa. Itu membuat kita jadi tegang dalam hidup. Akhirnya kita nggak bersuka cita dalam menjalankan proses hidup dalam pekerjaan kita. Perasaan ini kemudian terbawa ke dunia profesional. Nah, membuat mereka lebih sensitif terhadap setiap kritik atau situasi di tempat kerja. Jadi cenderung lebih cepat baper akhirnya gitu loh ya, cepat sensitif intinya seperti itu, karena dia membandingkan dengan kisah sukses orang lain gitu ya. Padahal dia mungkin tidak mengetahui bahwa orang tersebut sukses ya karena memang dia udah kerja keras, dia mengalami banting jatuh bangunnya dalam pekerjaan, dalam bisnis
prosesnya gitu. Mereka nggak tahu gitu susah payahnya. Mereka taunya wah mereka udah sukses instan aja. Oh si Heru udah sukses punya usaha A B C. Padahal lu tahu nggak gue dulu kayak gimana? Gue dulu sempat diusir, iya, dimaki-maki sama konsumen, iya, betul loh. Ya uang diambil sama pegawai sendiri gue ngalamin. Kan jatuh bangunnya seperti itu. Orang lain nggak pernah mendengar kisah hancurnya si Heru ini gitu loh. Betul loh. Hanya ngeliat oh si Heru ada usaha A, ada usaha B, punya lagi usaha C. Emang gampang? Nggak gampang. Perlu proses. Oke, perlu proses. Oke. Nah, yang ketiga, kurangnya pengalaman mengelola konflik dan stres. Ini penting banget teman-teman dalam kita menjalankan hidup, dalam berbisnis, dalam dunia kerja gitu ya. Apa ya? Manajemen konflik, manajemen stres itu kita harus bisa mengelola. Karena sekali lagi nih, kalian mau marah itu keputusan. Betul nggak? Kalian nggak mau marah juga itu keputusan. Kalian mau stres itu keputusan kamu. Kamu mau stres jadilah stres. Jadilah stres. Tapi kalau kamu nggak mau stres ya nggak akan stres juga. Karena hidupmu berdasarkan keputusanmu. Sekali lagi, hidupmu jadi seperti apa berdasarkan keputusan yang kamu perbuat. Ingat itu. Jadi punyai respon atau tindakan keputusan yang baik, yang berguna. Oke? Jangan menghancurkan diri kamu. Jadi mengelola konflik dan stres itu penting. Kalau kita mau jadi pribadi yang lebih baik. Ya, contoh, keterbatasan pengalaman profesional. Misalnya, milenial dan Gen Z itu seringkali memasuki dunia kerja berada di awal karir mereka. Karena itu mereka mungkin belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan untuk mengelola konflik atau tekanan kerja dengan bijaksana. Ini artinya mungkin gini, karena mereka kan orang baru lulus, baru keluar, coba kerja gitu ya. Akhirnya bekerja itu tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi. Ternyata enak kuliah dibanding bekerja. Saya sempat berpikir itu juga, aduh pengen kembali ke masa-masa kuliah mah kerjaannya cuma belajar, kerjain tugas, main, nggak mikirin kerjaan gitu loh. Nah akhirnya mereka karena belum punya pengalaman, akhirnya mereka tidak bisa mengelola manajemen stresnya jelek. Jadi akhirnya mereka jadi pribadi yang baperan. Seperti itu. Kedua, sensitif terhadap kritik. Nah ini, saya jujur, saya pribadi yang selalu senang kalau saya selalu senang dikritik. Selama kritikan itu membangun buat saya dan baik buat saya. Saya selalu bilang sama partner-partner kerja saya, bahkan sama karyawan saya gitu, kalau saya ada salah, kritik saya nggak apa-apa. Selama saya salah, kritik saya. Kalau itu kritikannya membangun buat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sayangnya generasi sekarang tuh kadang baperan. Dikritik nggak mau. Pundung, kesel, marah. Akhirnya apa? Akhirnya kerjaannya nggak maksimal. Pindah kerja lagi. Soalnya si bos ini mah tukang ngeritik, tukang marahin saya. Padahal mungkin si bos tuh ingin ingin memberikan kepercayaan lebih sama si karyawan A contohnya gitu. Dengan proses, dengan masalah, ditekan. Padahal mungkin bos punya misi untuk membangun karakternya. Cuman orang ini nggak sabaran, pengennya instan. Akhirnya dia kabur. Padahal mungkin si bos itu punya maksud, pengen punya orang atau mungkin punya tangan kanan yang punya mentalitas kuat. Gimana caranya? Ya harus diuji dulu dengan berbagai masalah, dengan diomelin dia kuat nggak? Mentalnya kuat nggak? Kalau baru diomelin sekali pundung berarti dia tidak punya mentalitas yang bagus. Dan saya lihat banyak banget generasi sekarang yang dimarahin dikit pundung marah. Loh, kalau lu salah ya siap dimarahin dong. Itu prinsip saya. Ya kalau kita salah, ya udah gitu loh. Ya namanya juga kita salah gitu ya. Kita harus submit, kita harus obey, kita harus hormat sama atasan kita. Ya seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa hormat sama atasan yang lebih di atas kita, sama bos kita, gimana kita juga mau hormat sama Tuhan yang nggak kelihatan. Oke, jadi kita harus belajar dari hal kecil untuk kita hormat sama orang yang lebih tua, orang yang di atas kita, itu kita harus belajar hormat. Oke, nah lalu yang keempat, apa sih yang membuat salah satunya menjadi baper? Itu keterbukaan emosional dan keinginan untuk dihargai. Maksudnya apa nih? Jadi gini, budaya keterbukaan dan empati. Generasi Z dan milenial lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya loh. Mereka lebih nyaman berbicara tentang masalah mental dan emosional. Hal ini meskipun positif dalam konteks kesejahteraan ya, ini kan bagus sebetulnya ya, terbuka itu bagus. Namun, ini akan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka akan kalau dibilang ya, mereka akan cepat terombang-ambing gitu loh. Kalau message-nya positif, mereka akan jadi pribadi yang positif. Tapi kalau dia mendapatkan masukan, feedback yang nggak baik, mereka akan menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Karena terlalu cepat mendapat masukan seperti itu. Nah, perasaan tidak dihargai. Ya, mereka merasa nggak dihargai karena menginginkan pengakuan dan penghargaan lebih. Biasanya kalau generasi milenial ya, Z gitu ya, pengen ngerasa diakui, gue udah capek-capek gini, gila gue nggak dapat penghargaan cuy. Gue udah capek-capek kerja kayak gini, gue nggak dapat apresiasi dari si bos cuy. Nah, seperti
Seperti itu. Padahal kamu lakuin yang terbaik aja kok. Tenang aja. Pasti Tuhan kasih berkat kok. Oke? Jadi belajar punya mentalitas do the best aja lah gitu loh. Do the best, jangan ngerasa gue nggak dihargain gitu loh. Udah do the best aja kok. Ya, do the best aja. Itu pesan dari saya. Do the best aja pokoknya. Tuhan mah matanya nggak buta, nggak lihat anak-anaknya yang kerja keras. Pasti Tuhan promosiin kok. Seperti itu. Nah, jadi lalu yang kelima, apa aja nih yang membuat beberapa orang menjadi pribadi yang baper? Itu ketidakpastian dan tekanan ekonomi. Waduh, tantangan ekonomi yaitu bicara soal banyak generasi sekarang yang menghadapi tantangan finansial, baik itu utang pendidikan, biaya hidup yang tinggi, dan ekspektasi yang besar dalam dunia kerja. Wah, tekanan ini bisa memperburuk perasaan sensitif terhadap setiap kegagalan atau kritik yang mereka terima. Jadi terlalu karena mungkin banyak media yang masuk, digitalisasinya masuk, banyak berita, wah kita harus maju, sukses gitu. Jadi dia harus sukses juga gitu. Bagus sih. Cuman kita juga harus siap kalau kita nggak mencapai kesuksesan kita dengan cepat. Makanya beda sama orang-orang yang tinggal di kampung, di pedalaman. Mereka sederhana. Mereka nggak ngoyo harus jadi ABC orang hebat gimana. Yang penting mah keluarga happy, anak-anak sehat, keluarga sehat, kita bisa makan. Buat mereka udah cukup dan happy. Kadang kita harus belajar sama orang-orang yang mungkin di desa, di pedalaman yang mensyukuri apa yang sudah mereka dapatkan dalam hidup mereka. Jadi kita harus belajar untuk punyai mental bersyukur itu loh. Ya, jadi nggak semua hal bisa kita capai dengan mudah. Sekali lagi, nggak semua hal bisa kita capai dengan mudah. Oke? Jadi perlu proses. Nah, lalu selanjutnya bicara soal solusi dan tips mengatasi baper di tempat kerja. Oke. Gimana sih caranya meningkatkan keterampilan? Yang pertama, kita harus meningkatkan keterampilan mengelola emosi. Emosi penting banget. Saya pribadi yang temperamen. Heru ini pribadi yang temperamen. Beneran, saya orangnya temperamen banget, dominan banget. Cuma saya harus belajar. Saya nggak bisa jadi pribadi yang terus temperamen, marah, nggak sesuai dengan keinginan saya, dimarahin. Nggak bisa. Kalau kamu mau jadi seorang leadership yang kuat, kamu harus bisa memanage emosi kamu. Jadilah leader yang bijaksana dan berhikmat. Itu yang penting. Nah, teknik mindfulness dan manajemen stres. Latihannya gimana? Ya, beda-beda setiap orang. Ada dengan cara berdoa, meditasi, ya, ataupun olahraga. Itu bisa membantu mengelola kecemasan dan meningkatkan ketahanan emosional. Ini akan membantu mereka merespon situasi dengan lebih tenang dan rasional. Kalau Heru gimana? Kalau Heru saya diam diri, saya berkaca sama diri saya, aduh saya kurangnya A, kurang B, sambil saya berdoa sama Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, saya harus seperti apa? Saya harus mengambil keputusan seperti apa? Saya harus melangkah dengan cara seperti apa? Seperti itu. Setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Kalian bisa bicara curhat sama Tuhan. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, mengelola ekspektasi dan realitas. Apa maksudnya? Menetapkan ekspektasi yang realistis. Realistis, yaitu mengajarkan kepada mereka untuk menerima bahwa tidak semua tempat kerja bisa memenuhi semua harapan pribadi mereka. Betul. Hal ini membantu mereka lebih fleksibel dan realistis dalam menghadapi situasi. Yang ketiga, berlatih komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas dan langsung itu akan itu jadi mendukung mereka untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka ketika ada masalah atau ketidakpuasan, alih-alih menunggu masalah berkembang menjadi konflik emosional. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan terbuka ketika ada masalah. Diselesaikan. Intinya jangan dipendam gitu. Oke? Jadi kita nggak akan jadi pribadi yang baper. Jadi ada apa-apa cerita dan selesaikan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian mendapatkan masalah, kalian tidak membereskan masalah, dipendam, akhirnya jadi bangke buat hidup kamu. Jadi bangkai di hidup kamu. Dan itu nggak baik. Dan itu karena membau. Oke, bangke namanya bau. Seperti itu. 4. Meningkatkan keterampilan menerima kritik. Ini penting banget ya. Hidup itu harus dikritik kalau lo mau jadi hebat. Oke? Melihat kritik sebagai peluang untuk berkembang. Ajarkan mereka untuk melihat kritik sebagai feedback yang membangun, bukan serangan pribadi. Ini membantu mereka mengambil pelajaran dan berkembang lebih baik dalam karir. Oke. Nah, saya mau closing dengan kata-kata seperti ini nih. Perasaan baper di tempat kerja bukanlah hal yang negatif jika dikelola dengan bijaksana. Menyadari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan menemukan cara untuk menghadapinya bisa membantu generasi muda beradaptasi lebih baik dalam dunia profesional, meningkatkan produktivitas dan membangun hubungan kerja yang lebih sehat. Oke, itu sekian dari Heru. Semoga teman-teman di sana nggak jadi
jadi pribadi yang baper lagi. Kita harus fight, kita harus kuat, kita harus dewasa. Karakter, mental kita, attitude kita harus dewasa. Oke? Yang baper-baper, oke, nggak boleh baper lagi. Oke, sekian. Jangan lupa bahagia. Bye!